Tuhan. Haleluya. Gimana kabarnya adik-adik sekolah minggu? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Amin. Adik-adik sekolah minggu pasti baik-baik kan? Kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu. Kita harus mempersiapkan hati kita. Kita angkat lagu pujian kita. Dia mengasihi aku. Kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, Engkau sertai dan berkati ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Tuhan selalu beserta di dalamnya. Inilah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mau memuji nama Tuhan. Amin. Semangat aduh sekolah minggu. Yes. Kita angkat lagu pujian kita dari terbit matahari. Nama Tuhan dipuji.
bersorak bagi Tuhan. Amin. Memuji nama Tuhan. Amin. Yang ada di sekolah minggu kita angkat lagu pujian kita lagi. I love you Jesus. Haleluya. Cinta Tuhan kan? Amin. Amin. Ada di sekolah minggu sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik persiapkan hati, fokuskan pikiran supaya firman Tuhan itu tertanam di dalam hati. Mari kita angkat lagu pujian kita. Aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan
Tuhan Yesus, kami akan bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Engkau yang Bapa yang baik. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu sertai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Begitu kami juga anak-anak sekolah minggu yang mau mendengarkan firman Tuhan. Lingkupi kami dengan sayap-Mu agar kami bisa menerima firman Tuhan dengan hati yang gembira. Inilah kami landaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita dari kakak Nofri. Haleluya. Puji nama Tuhan. Adik-adik apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes. Luar biasa ya. Hari ini kita sudah bernyanyi, memuji nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Amin. Di awal bulan April ini adik-adik, kita mau benahi apa yang selama ini sudah kita lakukan, apa yang kurang, atau hal apa yang selama ini kita sudah lakukan tapi cuma setengah-setengah atau enggak dilakukan sama sekali. Nah, di awal bulan April ini Kenofri akan memberikan tema untuk kebenaran firman Tuhan, yaitu berani berkata jujur. Sekali lagi katakan, berani berkata jujur. Nah, ayo. Siapa di sini yang bicaranya suka bohong? Jujur kan lawan katanya bohong ya. Jadi kalau dia katanya berkata jujur, berarti dia tidak bohong. Tapi kalau dia berbohong, berarti dia tidak jujur. Itu aja bedanya. Di sini siapa yang berbohongnya banyak? Ayo. Atau yang berbohongnya sedikit? Ya kan, bohong sih tapi dikit-dikit, gak banyak katanya. Cuman ya satu hari satu kali lah. Oke. Atau yang di sini seringnya berbohong atau gak pernah berbohong? Saya yakin anak sekolah minggu GGA mah gak pernah bohong, ya kan? Amin. Amin. Nah ayo, hari ini diingatkan kembali untuk kita semua, adik-adik sekolah minggu juga, bagaimana kita berani untuk berkata jujur. Artinya kita tidak menjadi orang yang berbohong dalam perkataan, dalam perbuatan. Kenapa? Karena satu hal bahwa kebohongan itu pertama adalah salah. Ya, mau dia bohong kecil, mau dia bohong besar, sama saja dosa. Ingat, itu yang pertama, bahwa berbohong itu dosa, salah, tidak benar. Jadi, kenapa orang suka berbohong? Karena untuk menutupi kesalahan yang sudah dia perbuat. Nah, mungkin contohnya ilustrasi Kenofri kasih. Piring pecah di dapur. Mana piringnya? Piring kesukaan favoritnya mama. Terus tiba-tiba pecah, prak. Gak ketahuan karena gak ada orang di rumah. Satu kali dicari, ditanya, capek yang nyari. Ini piringnya di mana? Ini di mana? Di mana? Dicuci nggak? Atau tanya sama tetangga, siapa tahu kemarin dipinjam, ya kan? Siapa tahu begitu. Ternyata piringnya pecah. Mamanya capek nyari, kita capek nyari, tidak berkata jujur karena takut dimarahin. Ya kan? Biasanya gitu. Kita berbohong itu karena kita takut dimarahin aja. Sebenarnya kalau kita jujur walaupun kita dimarahin, ya kita semua gak capek nyari apa yang sudah kita lakukan. Nah seperti itu contohnya, dimana ketika kita melakukan kesalahan ketidaksengajaan dalam hal memecahkan piring atau hal lainnya, nah kita harus belajar bersikap jujur. Amin adik-adik. Ya mama tadi maaf, tidak sengaja saya pecahkan piringnya. Ya kan enak, ya kan? Jadi buat orang tua juga, kalau anak-anak sudah belajar untuk berani berkata jujur, hargai, berikan mereka kesempatan dan hargai apa yang sudah mereka akui. Karena kenapa banyak anak-anak yang tidak berani jujur? Karena mereka udah tahu dampaknya seperti ini.
akan dimarahin, gak didengerin. Padahal sebenarnya pengakuan yang jujur sejak dini anak sekolah minggu itu diperlukan sekali. Jadi kita harus belajar untuk berkata jujur adik-adik, walaupun nanti pastinya kita akan dimarahin, udah pasti ya. Karena ya kenapa harus dipecahin ya kan, walaupun gak sengaja mestinya harus hati-hati, tapi harus tetap berani untuk berkata jujur. Amin. Oke, kita baca dulu Mazmur 37 ayat 37. Kenofri baca ya. Mazmur 37 ayat 37, demikian firman Tuhan. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin. Jadi orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang suka damai akan ada masa depan. Mau masa depannya cemerlang? Amin. Masa depan yang indah? Amin. Pasti. Di dalam Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang mau hidup jujur, yang mau hidup tulus, yang mau suka kedamaian, gak suka keributan atau nyari-nyari ribut, akan ada masa depan di sana. Kenapa adik-adik ya? Sikap jujur itu adalah sikap yang sebenar-benarnya. Jujur itu berarti berkata yang sesungguhnya. Apa yang terjadi, itulah yang disampaikan, tidak dilebihkan atau tidak dikurangi. Jadi bersikap jujur itu menunjukkan apa lagi? Satu, ingat, kenapa kita harus jujur? Pertama, itu menunjukkan bahwa kita adalah anak yang takut akan Tuhan. Amin. Jadi anak yang takut akan Tuhan berarti dengar-dengaran dong apa kata Tuhan. Jadi sikap yang takut akan Tuhan itu berarti berkata jujur. Amsal 1 ayat 7 berkata demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi yang pertama, kenapa kita harus jujur? Karena itu adalah sikap yang menunjukkan takut akan Tuhan. Apa kita menjadi anak yang takut akan Tuhan? Amin. Saya percaya ya, anak-anak sekolah minggu GGA adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang kedua, sikap yang jujur itu membuat kita menjadi pribadi yang berani. Nah, gak banyak loh orang yang jujur. Karena keberaniannya gak ada. Ya kan? Kalau kita gak berani berarti kita gak jujur. Jadi harus berani ya. Harus berani berkata jujur. Apapun yang sudah kita lakukan, kita harus jujur. Kita mengakui. Oh ya, maaf mama, maaf kakak, maaf adik, tadi tidak sengaja. Ini saya yang ngambil, saya yang pecahin dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kenapa kita harus jujur? Karena kita belajar bertanggung jawab. Amin. Nah, adik-adik, dengan kita berani bertanggung jawab, belajar bertanggung jawab dengan hal-hal yang sekecil apapun, di rumah, di sekolah, pekerjaan rumah atau tugas-tugas. Kalau contohnya di sekolah kamu belum mengerjakan dengan berbagai alasan, padahal sebenarnya karena kamu malas aja mengerjakannya. Banyak kan alasan anak sekolah sekarang, karena sekolah online jadi suka-sukanya dia. Ayo, berarti itu namanya gak bertanggung jawab. Coba kamu berkata jujur, ya maaf miss, tadi emang lagi gak mood untuk mengerjakan. Ya kan? Jujur apa adanya. Nah berarti kamu bertanggung jawab. Kalau ada konsekuensi atau resiko dari itu, mungkin nilaimu akan berkurang, berarti kamu berani bertanggung jawab. Apa yang kamu lakukan, berani juga kamu untuk mempertanggungjawabkannya. Amin anak sekolah minggu. Puji nama Tuhan. Adik-adik, kenapa kita harus jujur? Pertama, sikap itu menunjukkan takut akan Tuhan. Itu akan melatih keberanian kita. Dan yang ketiga, kita menjadi pribadi yang belajar bertanggung jawab. Puji nama Tuhan, bila kita bersikap jujur mulai minggu ini sampai nanti kita tumbuh dewasa, itu menjadi kebiasaan kita untuk dalam segala hal. Dan saya percaya bahwa masa depan itu sungguh ada bagi orang-orang yang jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan, bila kiranya ditanam dalam pikiran, dalam hati, dan dilakukan ya. Awal bulan ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita berani berkata jujur, bersikap jujur. Oke, puji nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa yuk.
lipat tangannya, tutup matanya, berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, atas segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Kami sudah memuji Tuhan. Bila kiranya Tuhan yang memberkati kami dan terus mengurapi kami, kesetiaan kami tidak akan pernah sia-sia. Sekalipun kami ibadah secara online, tapi kami percaya kuasa Tuhan, berkat Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kami. Anak sekolah minggu GGA dimanapun mereka berada, saat ini sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami boleh bersikap jujur. Kami berani untuk berkata jujur dalam segala situasi apapun, karena kami percaya itu akan menunjukkan identitas kami sebagai anak Tuhan. Kami belajar untuk bertanggung jawab, dan kami juga melatih keberanian kami dalam melakukan apapun yang kami kerjakan. Kami boleh mempertanggungjawabkannya. Mampukan dan sanggupkan anak sekolah minggu untuk berani berkata jujur Tuhan. Terima kasih Tuhan, masa depan anak-anak ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati segala kebutuhan mereka, keluarga mereka, papa mama mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah ibadah kami pada saat ini dengan ucapan syukur, dan kami sudah diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan adik-adik, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.